It's a Nusantara where legends are born to the roar of... Bulan ini, negara-negara ASEAN turut meramaikan FIFA Matchday dengan berbagai pertandingan penting. Tim-tim seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia tampil di babak kualifikasi Piala Asia, membawa semangat tinggi demi meraih hasil terbaik. Thailand sukses menaklukkan Sri Lanka, sementara Vietnam menunjukkan dominasinya dengan membantai Laos 5-0. Di sisi lain, Malaysia juga meraih kemenangan penting atas Nepal dengan skor 2-0. Sebuah hasil yang semakin memperketat persaingan mereka dengan Vietnam. Namun, di tengah euforia kemenangan Malaysia, ada satu momen aneh yang terjadi saat fans Harimau Malaya menyambut hasil positif tersebut. Sebuah kejadian yang langsung menjadi perbincangan. Lantas, momen apakah yang dimaksud? Berikut ulasan lengkapnya. Langkah Malaysia di kualifikasi Piala Asia semakin menarik untuk disimak. Sama seperti timnas Indonesia yang aktif merekrut pemain diaspora. Malaysia juga melakukan hal serupa dengan mendatangkan Hector Havel. Pemain berusia 28 tahun ini diketahui memiliki darah Malaysia, sehingga secara administrasi ia memenuhi syarat untuk memperkuat Harimau Malaya. Harapan besar langsung disematkan kepada Havel. Dengan pengalaman dan kualitasnya, ia diharapkan mampu meningkatkan permainan Malaysia, terutama dalam misi mereka di kualifikasi Piala Asia yang akan segera dimulai. Tidak hanya itu, kehadirannya juga menambah kedalaman skuad, memberi variasi taktik baru bagi tim asuhan Kim Pangkon. Namun, tantangan besar yang sudah menanti, Malaysia harus berhadapan dengan rival-rival kuat dari kawasan ASEAN, yaitu Vietnam dan Laos. Vietnam dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara dengan skuad yang solid dan pengalaman di level internasional. Sementara itu, Laos mungkin bukan lawan terberat, tetapi tetap tidak bisa dianggap remeh. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dark. Keputusan Malaysia untuk menaturalisasi Hector Havel terbukti menjadi langkah yang tepat. Baru menjalani debutnya bersama Harimau Malaya, gelandang berusia 28 tahun itu langsung menunjukkan kualitasnya. Ia berhasil mencetak gol pembuka ke gawang Nepal, menandai awal yang sempurna bagi kiprahnya di tim nasional. Gol Havel tak hanya menjadi sorotan karena statusnya sebagai pemain baru, tetapi juga karena cara ia mencetaknya. Dengan visi dan ketenangan, ia sukses memanfaatkan peluang, menunjukkan bahwa kehadirannya benar-benar membawa dimensi baru dalam permainan Malaysia. Setelah golnya, Malaysia semakin percaya diri dalam mengontrol pertandingan. Mereka terus menekan, hingga akhirnya Corbin Ong menutup laga dengan gol kedua, memastikan kemenangan 2-0 untuk Harimau Malaya. Malaysia mau tiru tradisi timnas Indonesia. Ada pemandangan menarik setelah kemenangan Malaysia atas Nepal. Alih-alih langsung menuju ruang ganti, para pemain Harimau Malaya memilih untuk mendatangi tribun penonton terlebih dahulu. Tampaknya mereka ingin meniru tradisi timnas Indonesia yang selalu menyapa supporter seusai pertandingan. Sebuah ritual yang semakin melekat dalam budaya sepak bola Indonesia. Namun ada satu perbedaan mencolok. Jika di Indonesia momen ini selalu disambut dengan gegap gempita ribuan supporter yang memenuhi stadion, di Malaysia justru sebaliknya. Yang terjadi malah atmosfer yang jauh dari kata meriah. Jumlah fans yang hadir di stadion saat itu ternyata sangat sedikit. Bahkan jika diperhatikan lebih dekat, jumlah mereka bisa dihitung dengan jari. Pemandangan ini tentu cukup mengejutkan, mengingat stadion yang digunakan Malaysia memiliki kapasitas sekitar 40.000 penonton. Namun kenyataannya, hanya segelintir orang yang datang untuk mendukung tim nasional mereka secara langsung. Hal ini pun memunculkan pertanyaan, apakah animo masyarakat Malaysia terhadap timnas mereka sedang menurun? Ataukah ini hanya kebetulan belaka? Yang jelas, perbandingan dengan atmosfer luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno terasa sangat kontras. Di Indonesia, stadion selalu penuh sesak, bahkan dalam laga-laga persahabatan sekalipun. With courage as our shield, Indonesia, your destiny is
is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Perbedaan atmosfer yang mencolok di stadion. Hari yang sama, skenario yang berbeda. Saat timnas Malaysia bertanding melawan Nepal di hadapan tribun yang nyaris kosong, Indonesia justru bermain di atmosfer yang begitu menggelegar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tim Garuda sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain, menjaga asa mereka untuk lolos ke Piala Dunia tetap hidup. Dan seperti yang sudah menjadi tradisi, seusai peluit panjang berbunyi, para pemain Indonesia langsung berlari ke tribun Ultras Garuda. Bersama puluhan ribu supporter yang memadati stadion, mereka menyanyikan lagu kebanggaan dan merayakan kemenangan dengan penuh euforia. Momen ini menjadi bukti bahwa dukungan untuk timnas Indonesia tak pernah surut. Bahkan menurut laporan resmi, laga kontra Bahrain dihadiri oleh 70.000 penonton. Jumlah yang luar biasa besar untuk sebuah pertandingan kualifikasi. Bandingkan dengan Malaysia, yang dalam laga mereka jumlah fans di stadion justru bisa dihitung dengan jari. Perbedaan atmosfer ini pun semakin menegaskan bagaimana sepak bola di Indonesia bukan sekedar hiburan, melainkan bagian dari identitas dan kebanggaan nasional. Dukungan fanatik dari supporter menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk terus berjuang di lapangan. Sementara di Malaysia, jumlah penonton yang minim bisa menjadi tanda bahwa mereka masih perlu membangun kembali hubungan erat antara tim nasional dan masyarakatnya. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan satu hal yang jelas. Dukungan supporter bukan hanya sekedar hadir di stadion, tetapi tentang keterikatan yang kuat antara tim nasional dan rakyatnya. Dan untuk saat ini, Indonesia masih menjadi contoh utama bagaimana sepak bola bisa menjadi pemersatu bangsa. Jadi, apakah Malaysia bisa membangun kembali gairah sepak bola di negaranya? Atau justru akan semakin tertinggal dari rival-rival ASEAN lainnya? Yang jelas, perjalanan mereka masih panjang. Dan dukungan supporter akan menjadi faktor krusial dalam membangun tim yang lebih kuat di masa depan. Before, in the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.